Sobat Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal September bersama dengan New Moon di Virgo tanggal 6 September. Nah, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai, jangan paksakan untuk sesuai ya. Khususnya untuk Libra, rising sign, sun sign atau moon sign. Jadi lihat aja kalau kalian lahir di siang hari ya, urutannya tuh rising sign, nonton sun sign, abis itu baru moon sign. Kalau kalian lahirnya di malam, rising sign dulu, moon sign, baru sun sign. Di situ ada perbedaan persepsi kemungkinannya dalam memahami diri kita sendiri. Oke, gue mengundang kalian semua untuk menjadi member. Jadi kita sama-sama saling belajar ya. Karena dengan menjadi member, gue juga akan berbagi materi-materi pendalaman astrologi ya. Jadi kalian juga lebih ngerti kenapa gue ngomong selalu dengan bahasa planet ya. Dan rumah satu, rumah kedua seperti kalian lihat di sini, gue udah pre-shuffle dan buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah zodiak. Ya, Libra, karena gue lagi baca Libra, jadi Libra di rumah pertama selalu. Tentang apa rumah-rumah ini gitu, jadi kalian juga ngerti. Berangkat dari 19.900 perak per bulannya, kalian bisa milih ada tiga pilihan di situ. Coba kalian cek di join atau gabung di bawah ya. Di situ ada pilihan-pilihannya, kalian bisa lihat benefit-benefit yang kalian ingin miliki. Oke, langsung aja ya. Di sini gue mulai dengan Divine Wisdom card. Udah gue pre-shuffle, kalian dapat 2 ya. Kartu pertama, if you are God's equal, that means nothing is being done to you and all things are created by you. There can be no more victims and no more villains, only outcomes of your thought about the thing. I tell you this, all you see in your world is the outcome of your idea about it. Jadi, kalau kita itu adalah sama seperti dia, ya, artinya tidak ada yang diciptakan untuk kita. Karena segala sesuatunya itu kita yang menciptakan. Dan tidak akan ada lagi yang namanya korban atau penjahat gitu, atau kejahatan, karena hanya hasil dari pikiran-pikiran kita tentang sesuatu hal. Jadi apa yang kita lihat di dunia itu adalah hasil dari ide-ide kita sendiri. Coba di screenshot supaya kalian bisa translate sendiri, pahami sendiri. Sangat mungkin kalau kita beda pemahaman atau persepsi ya, bebas-bebas saja. Semoga pemahaman gue bantu ya. Yang kedua, my purpose in creating you, my spiritual offspring, was for me to know myself as God. I have no way to do that save through you. Thus it can be said dalam kurung and has been many times, tutup kurung, that my purpose for you is that you should know yourself as me. Jadi tujuannya menciptakan kita adalah untuk dia mengerti dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan kita. Jadi maksudnya bisa dibilang, bisa dikatakan ya, dalam kurung dan selalu tutup kurung, kalau tujuannya kita adalah untuk kita mengetahui diri kita sendiri sebagai dirinya. Screenshot, translate sendiri, pahamin sendiri maksudnya ya. Semoga pemahaman gue bantu, udah gue bacain ya kan. Langsung ke tarot rumah pertama, tentang bagaimana kita dilihat orang, bagaimana kita ingin tampil
dan kesan pertama pada orang pada kita. Seven of Swords. Seven Swords ini energinya Aquarius. Kita tampil kita. Ya, Libra tampil seakan-akan lagi menyiasati, menyusun strategi untuk lari. Ya, sembunyi-sembunyi mengakali situasinya. Mencoba untuk berkelit dari kenyataan. Entah itu masalah ingin memulai sesuatu, ya, entah penawaran, berkelit dari menawarkan atau penawaran, ya, untuk memulai sesuatu atau pekerjaan atau hubungan atau kreativitas, ya, kalian mencoba untuk berkelit, entah itu pekerjaan, ya. Karena di rumah kedua tentang apapun yang kalian, bagaimana kalian menilai diri kalian, bagaimana kalian menilai bagaimana apa yang kalian nilai. Ya. Rumah kedua itu tentang materi atau fisik, ya. Tentang material possession, tentang yang kita miliki, tentang income, tentang penghasilan kita juga, ya, tentang bagaimana kita menghargai sesuatu atau prinsip kita sendiri. Ini dapat The Hermit, energinya Virgo, yang mana kalian lagi merenung, kontemplasi, mencari jawaban tentang segala sesuatu yang mungkin sifatnya sudah berakhir atau di bawah kesadaran, ya. Di bawah kesadaran kita sendiri. Kenapa kita harus berkelit? Kenapa kalian harus berkelit? Dari apapun yang kalian, situasi kalian itu sendiri. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian pegang mungkin, ya. Atau tentang segala hal yang kalian miliki, harta atau penghasilan kalian sendiri. Untuk rumah ketiga, ini masalah komunikasi, masalah persepsi, juga wawasan dan pengetahuan yang kalian miliki dari kecil, ya. Kalian paham sepaham-pahamnya, dan bagaimana tentang komunikasi dengan orang-orang terdekat, ya. Kalian paham sepaham-pahamnya kalau kalian punya kuasa atau kontrol akan nasib dan hidup kalian sendiri. Dan apapun pemahaman atau persepsi kalian, itu sangat mempengaruhi emosional kalian. Kalian sadari itu. Kalian sadari juga ada misteri-misteri mungkin, ya, yang kalian tidak ketahui. Tentang kontrol atau power yang kalian miliki sendiri gitu. Kok bisa ya gitu. Nah, ini energi Aries atau Scorpio. Energi Mars. Nah, tapi Mars sekarang itu ada di Virgo. Bagaimana kalian menurture diri kalian sendiri, ya. Kalian lagi mencoba merawat diri kalian sendiri, mencoba mengerti, memahami sisi emosional kalian. Untuk rumah keempat, home, family, tradisi, ya, atau hubungan kalian dengan ibu atau perempuan dalam hidup kalian, ada The Lovers, energi Gemini. Kalian punya pilihan. Entah itu kalian jadi mungkin pilihan di sini tentang expand atau enggak.
gitu. Istilahnya expand di sini adalah kalian mungkin diminta untuk mengerti lebih dalam akan sesuatu hal tentang keluarga. Mengerti lebih luas, lebih dalam. Ya. Yang terkadang itu melawan batas-batas dari nilai-nilai yang kita sudah pegang. Gitu. Kalian punya pilihan kok untuk menerima atau tidak, untuk memperluas lagi wawasan pengetahuan, ya. Tapi yang jelas kalian sedang berhati-hati. Kalian hati-hati dalam mungkin saving juga, ya, atau dalam menilai, dalam memberi, kalian juga hati-hati. Untuk masalah bagaimana kalian having fun atau kreativitas kalian tentang anak-anak, ya, kalian mungkin ingin mewujudkan sesuatu yang baru, atau kalian ingin menawarkan, ya, atau kalian ingin mendapatkan, mewujudkan sebuah kreativitas, ya. Ini ada hubungannya juga tentang anak-anak, masa kecil kalian, juga jiwa kekanak-kanakan kalian. Yang jelas bagaimana kalian enjoy. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ya mungkin pekerjaan di keseharian kalian, ya, kalian ingin lebih bebas untuk melakukan, mencoba, mengeksplor, ya, apapun yang kalian pahami, apapun yang keterampilan yang kalian miliki, ya. Kebebasan dalam kesehari-harian. Energi Sagittarius. Kalau kalian sanggup dan punya kuasa dan kontrol akan keseharian kalian. Walaupun kadang mungkin kita tidak selalu punya jawabannya tentang bagaimana outcome atau result, ya, hasil nanti ke depannya gitu. Untuk masalah relationship, The Moon. Ini energinya Cancer atau Pisces. Masalah relationship, ada rahasia, ada misteri, ada yang tidak bisa didefinisikan, ya. Ada yang terungkap. Dari masalah relationship, mungkin beberapa dari kalian mungkin juga tentang selingkuh, ya, tentang pengkhianatan, bisa jadi, ya. Ini juga sifatnya rahasia soalnya, ya. Yang atau mungkin belum jelas gitu, belum jelas gimananya belum jelas, belum ada unknown. Mungkin juga tentang karir ke depannya gimana, kalian lagi berkelit gitu. Beberapa dari kalian mungkin itu tentang karir, ya. Kalian mencoba untuk berkelit dari situasi kerjaan kalian, profesi kalian, ya. Untuk masalah finansial atau people's money, ya, uangnya orang lain, resources, people, sharing resources, ya, bisa properti, warisan. Warisan di sini bisa termasuk juga ideologi, ya, ideologi, mindset, ya. Tentang seks, intimacy, tentang mistis, hal-hal mistis. Ini ada dapat Page of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian sudah bahkan memulai sesuatu yang baru, ya. Kalian udah pasang, kalian udah punya motivasi dan hasrat untuk mulai sesuatu yang baru. Entah itu dia bisa jadi asuransi, pajak, ya. Untuk travel itu movements, ya, pergerakan antara satu tempat ke tempat yang lain, yang sifatnya tentang jarak, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, yang baru,
tentang filosofi, tentang religion, tentang agama, tentang higher learning. Bagaimana kita expand melampaui batas-batas kemampuan kita. Kalian lagi berhati-hati dalam menilai dan bahkan untuk menyerap. Kalian berhati-hati dalam ya kalian lagi tarik diri sih, kalian lagi menarik diri. Kalian belum bisa open, kalian belum bisa terbuka untuk menerima hal-hal baru. Kalian masih berhati-hati, kalian masih pegang nilai-nilai yang kalian miliki. Untuk masalah karir, reputasi, life goal yang berhubungan juga dengan bapak atau figur bapak atau maskulin dalam hidup kalian, kalian dapat Ace of Swords. Dan status, kalian dapat pencerahan, kalian dapat komunikasi. Ya. Ini ada 2 new beginning ya. Kalian dapat komunikasi, mungkin juga tentang karir kalian ya, ingin untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin kreativitas baru, pekerjaan baru, bisnis baru. Ya. Kalian punya goal baru, target baru. Kalian akan dapat komunikasi tentang itu. Untuk masalah society, friendship, komunikasi, teknologi, harapan, kemanusiaan, social justice, kontribusi, dan bagaimana kalian beraspirasi, kalian dapat Two of Swords. Energi kalian sendiri. Kalian layaknya Libra ya kan, selalu bingung, sulit mengambil keputusan. Kalian bingung mungkin menentukan lingkungan kalian sendiri. Lingkungan pekerjaannya seperti apa, lingkungan komunitas yang kalian ingin gabung itu komunitas apa. Kalian belum siap menentukan pilihan atau mengambil keputusan. Karena mungkin kalian merasa belum cukup fakta atau data untuk mengambil keputusan itu. Jadi kalian masih bingung. Ini energinya Libra sendiri. Ya makanya kalian masih berkelit ya dengan situasi kalian sendiri. Untuk masalah karma, ending, limiting beliefs, kepercayaan atau keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Juga tentang alam bawah sadar kalian. Juga tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, beyond dari materi. Kalian dapat Queen of Cups, energinya Cancer. Kalian akan dapat pencerahan tentang itu juga. Kalian akan dapat klarifikasi, komunikasi. Kalian akan ambil keputusan tentang hal-hal yang sifatnya udah nggak nyaman buat kalian. Karena kalian ingin merasa nyaman secara emosional dengan apapun, karir, status kalian sendiri, life goal kalian sendiri, kalian ingin nyaman juga. Kalian akan komunikasikan dulu. Mungkin tentang segala sesuatu yang berakhir ya. Dan secara emosional itu mengikat kalian karena di sini sifatnya juga karma di rumah ke-12. Kepercayaan atau keyakinan kita yang selalu membatasi diri kita itu ternyata tidak membuat kita nyaman. Kadang disitulah karma itu sendiri. Alam bawah sadar kalian, Two of Pentacles. Kalian sibuk akan 2 hal yang berbeda. Kalian sibuk menyeimbangkan, menyelaraskan, membuat kalian nggak tahu mau memprioritaskan yang mana. Jadi kalian sibuk akan 2 hal yang menurut kalian itu bernilai. Dan dibaliknya ada Three of Swords, energinya Gemini. Kalian hati-hati dalam pemahaman kalian sendiri yang kemudian akan membuat kalian sakit hati. Kalian merasa terjebak, terperangkap dengan cara berpikir kalian sendiri.
dan di situ ada Tower, energi Scorpio, tentang income kalian, tentang nilai-nilai yang kalian pegang, tentang material possession kalian sendiri, yang memang harus ada sesuatu yang sudden change, perubahan yang signifikan. The Tower, fondasi yang tidak solid dia akan jatuh, dibangun tidak solid dia akan jatuh. Oke, kita lihat the Lenormand ya. Apa yang terjadi pada Libra di awal bulan September di bawah energi New Moon in Virgo? Apa yang terjadi pada Libra di awal bulan September di bawah energi New Moon di Virgo? The Moon, Star, Destiny, wow, Jupiter, Magnifying Glasses, Ship. Oke. Apapun yang kalian rasa secara emosional dan bahkan intuisi kalian itu tahu kalau ini saatnya kalian untuk expand ya. Jupiter ada di Aquarius, energi Aquarius. Bagaimana apa yang kalian nikmati untuk lakukan, bagaimana kalian berekspresi, apa yang kalian ingin buat ya. Apa yang ingin kalian ciptakan tentang anak-anak, atau kalian ingin melahirkan, I don't know ya kan? Jupiter di Aquarius dan Saturn juga di Aquarius. Jadi memang sudah saatnya kalian untuk ekspansi ya, untuk melampaui batas-batas kalian sendiri ya. Karena itu sifatnya juga secara emosional, secara hati dan intuisi kalian sudah tahu, karena memang itu sudah takdir ya. The Star, dan itu menyembuhkan. The Star itu energinya Aquarius. Ini energinya Pisces, juga Cancer. Dan alam bawah sadar kalian, ship, travel, journey. Memang semuanya itu dalam prosesnya. Journey within bisa jadi pengertian dan pemahaman dan kesadaran kita sendiri untuk the ring. The ring ini bisa jadi komitmen, bisa jadi kerjasama, bisa jadi kontrak, bisa jadi karma, pembayaran. Oke, sekarang kita lihat dari Mystical Shaman ya. Beri petunjuk dan arahan, bimbingan untuk Libra. Apa yang Libra mesti lakukan dengan segala situasinya di awal bulan September di bawah pengaruh energi New Moon di Virgo. Beri petunjuk pada Libra. Apa yang Libra harus lakukan di awal bulan September. Sorry kepotong. Kartu pertama ya, Thunder. Artinya kalian diminta untuk bersiap-siap menghadapi guncangan, kilat, petir, ya ledakan, apapun itulah ya, yang sifatnya mengguncang. Dan itu ini fase pembersihan total. Artinya kalian diminta untuk bersiap-siap, karena dengan itu kalian dipersiapkan untuk membangun, menata kembali sesuatu yang memang sudah selayaknya diperbarui dan ditata ulang gitu, Thunder. Dan ini berkah loh, karena artinya
kalian dikasih kesempatan untuk menjadi atau membangun yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang ada sekarang. Kartu kedua, desir. Desir di sini artinya intuisi atau batin kalian sudah tahu, segala sesuatunya sudah tahu. Ya. Nggak seperti pikiran kita yang terbatas. Alam bawah sadar kita merekam segala kejadian di luar kemampuan pikiran, sehingga dia tahu. Desir. Contohnya, kalian jalan dari A ke B. Dalam perjalanan kalian melihat apa aja, tidak terdeteksi gitu, oleh pikiran. Nggak selalu terdeteksi oleh pikiran. Mungkin pikiran hanya menterdeteksi hal-hal yang memang menarik secara persepsi ya, secara visual. Tetapi alam bawah sadar merekam segalanya. Kadang-kadang kita dikagetin awan sesuatu, kita refleks. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita lebih tahu. Instingnya main, gitulah. Desir. Kartu ketiga, taming the wind. Nah, masalah kalian adalah bagaimana menjinakkan pikiran kalian sendiri. Pikiran kita suka mengintervensi hal-hal yang sifatnya nggak natural, gitu. Karena insting kita jauh lebih mengenal apa yang baiknya buat kita. Tapi pikiran kita suka mengintervensi. Jadi dengan taming the wind, itu artinya jangan sampai kita dikendalikan oleh pikiran, tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Dan alam bawah sadar kalian, corn ini saatnya untuk panen, ya, waktunya untuk panen. Panen di sini juga melambangkan dari bumi dan semesta yang memberi tanpa batas, tanpa kondisi. Tapi sadari, di saat kita menginginkan sesuatu yang lebih untuk sifatnya umum, kalayak banyak gitu, orang banyak, ya, rezeki kita nggak kemana. Lain hal kalau itu hanya untuk memenuhi hasrat pribadi. Artinya bumi nggak akan pernah tercukupkan untuk semua. Padahal alam itu untuk semua makhluk yang hidup di atasnya. Oke, sadarin aja. Oke, udah segitu aja. Semoga berguna dan resonates ya. Sampai ketemu di pertengahan September sampai akhir.